Pelatih Australia belum puas meski sukses memberondong gawang Vietnam 6 gol. Saya ingin bertemu tuan rumah timnas Indonesia, sepertinya mereka cukup kuat. Kena sindir setajam silat. Kalau timnas Indonesia U19 mainnya masih begini pandit senior, gimana nanti lawan Thailand, Vietnam, dan Australia bisa runyam. Rahasia kegagalan Vietnam di ASEAN Cup U19 terbongkar. Apa yang terjadi dengan timnas U19 Vietnam? Sungguh mengejutkan alasan Carlos Pena menurunkan Zaha Bigholi. Pemain timnas U16 pemain berusia 15 tahun di laga Persija versus Madura United. Semoga bisa bersua di final. Pelatih Australia masih bungkam soal kans bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal. Anak kesayangan Shin Tae-yong buat ulah di Piala Presiden. Pemain timnas Indonesia itu mampu buat ulah seperti berikut ini. Misteri strategi tersembunyi timnas Indonesia U19, ada rencana PSSI yang mengancam Vietnam dan Thailand di Piala AFF U19 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih Australia belum puas meski sukses memberondong gawang Vietnam 6 gol. Saya ingin bertemu tuan rumah timnas Indonesia, sepertinya mereka cukup kuat. Pelatih timnas U19 Australia, Trevor Morgan, mengaku masih belum puas atas 2 kemenangan timnya di fase grup ASEAN Cup U19 2024. Australia sejauh ini berhasil menunjukkan superioritasnya di grup B. Tim asuhan Trevor Morgan ini berhasil menyapu bersih 2 kemenangan di fase grup. Lebih hebatnya lagi, Australia berhasil mencatatkan skor telak saat menang atas lawan-lawannya. Dalam 2 pertandingan, Australia sukses mencetak 12 gol. Terkini mereka berhasil mengatasi perlawanan Vietnam dengan skor 6-2. Kemenangan ini memastikan 1 tempat di semifinal bagi Australia. Pasalnya, Australia dipastikan sudah jadi juara grup meski masih menyisakan 1 pertandingan. Australia tinggal menunggu antara runner-up terbaik A bagi C atau juara grup C di babak semifinal nanti. Trevor mengaku para pemain kelelahan usai 2 kali main di fase grup. Meski begitu, setiap pertandingan adalah pembelajaran bagi para pemain. Ya, skor besar. Mungkin mereka dalam kurung pemain lelah, ujar Trevor Morgan. Kami mencetak beberapa gol bagus, tapi yang terpenting lagi-lagi adalah pembelajaran. Bisakah kami bermain bagus melawan setiap tim? Bisakah kami bermain dalam kondisi tersebut? Ujarnya. Pihaknya mengaku masih belum puas meski menang telak dalam 2 pertandingan. Saya ingin bertemu salah satunya tuan rumah timnas Indonesia, sepertinya mereka cukup kuat karena juga bikin banyak gol. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Kena sindir setajam silat. Kalau timnas Indonesia U19 mainnya masih begini pandit senior, gimana nanti lawan Thailand, Vietnam, dan Australia bisa runyam. Timnas Indonesia 19 asuhan Indra Syafri mendapat kritik tajam dari salah satu pandit senior, Bung Binder.
Kritik dari pandit senior tersebut dilontarkan usai Timnas Indonesia U19 menjalani laga kedua AFF U19 2024 melawan Kamboja U19. Pertandingan tersebut memang dimenangkan oleh Timnas Indonesia U19 dengan skor 2-0. Akan tetapi penampilan Timnas Indonesia U19 dinilai menurun dan perlu diperbaiki lagi. Coba bandingkan dengan penampilan Timnas Indonesia U19 saat menghadapi Filipina U19 yang berakhir dengan kemenangan telak anak asuh Indra Syafri 6-0. Lalu saat berhadapan dengan Kamboja U19, Timnas Indonesia U19 terlihat begitu kesulitan. Bahkan di babak pertama Timnas Indonesia U19 tak mampu mencetak gol ke gawang Kamboja U19. Gol penentu kemenangan Timnas Indonesia U19 baru tercipta di akhir-akhir babak kedua. Dengan kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U19 memastikan diri lolos ke babak semifinal walau masih tersisa satu pertandingan menghadapi Timor Leste. Melihat penampilan Timnas Indonesia U19 saat menghadapi Kamboja U19, Bung Binder merasakan kegusaran. Bung Binder menilai bahwa penampilan para pemain Timnas Indonesia U19 begitu tegang dan ingin mencetak gol cepat. Ketegangan yang dirasakan pemain tersebut membuat strategi dan pola serangan menjadi tidak berjalan dengan baik. Gimana coba kalau sudah ketemu Thailand atau Vietnam di pertandingan kedua? Tegas Bung Binder. Apalagi Australia belum tentu bisa menang dengan cara bermain seperti itu, lanjutnya. Oleh karena itu, Bung Binder mengingatkan pentingnya ketenangan serta improvisasi dalam sebuah pertandingan. Artinya apa? Yang pertama, ketenangan itu diperlukan. Yang kedua, improvisasi dalam serangan, pesan Bung Binder. Maka itu ketika Wilber Jardim masuk, baru kita melihat serangan kita mulai hidup, lanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you. Rahasia kegagalan Vietnam di ASEAN Cup U19 terbongkar. Apa yang terjadi dengan Timnas U19 Vietnam? Pelatih Tim Nasional U19 Vietnam, Hoa Hien Vinh, mengungkapkan analisis mendalam terkait kekalahan telak yang dialami oleh timnya dari Timnas U19 Australia dalam lanjutan ASEAN Cup U19 2024. Pertandingan itu berakhir dengan skor 6-2 untuk Australia, menandai kegagalan kedua Vietnam dalam meraih kemenangan setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang melawan Myanmar. Vinh, yang juga dikenal dengan julukan Golden Star Warriors, menyoroti bahwa pengalaman internasional yang minim menjadi salah satu faktor utama dalam kekalahan tersebut. Menurutnya, timnya hanya berhasil menjalani 3 laga uji coba sebelum turnamen dimulai, yang jelas tidak cukup untuk mempersiapkan mental dan pengalaman yang diperlukan untuk kompetisi sekelas ASEAN Cup. Masalah utama yang saya lihat adalah kebutuhan akan lebih banyak pengalaman internasional bagi para pemain saya, ungkap Vinh dengan lugas. Ia menambahkan bahwa untuk bersaing di tingkat ini, pengalaman berkompetisi dalam turnamen serupa sangatlah vital bagi perkembangan pemain-pemainnya. Namun demikian, Vinh tetap optimis dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di sisa pertandingan. Vietnam akan menghadapi Laos pada laga terakhir fase grup pada 24 Juli mendatang. Meskipun posisi Vietnam di klasemen saat ini menempatkannya dalam situasi sulit untuk lolos ke babak selanjutnya, Vinh bertekad untuk menurunkan pemain-pemain terbaiknya dan memenangkan pertandingan terakhir mereka. Dalam laga terakhir ini, saya akan memilih pemain-pemain terbaik yang saya miliki, tegas Vinh. Meskipun ini merupakan pertandingan terakhir kami dalam turnamen ini, saya percaya pada kemampuan 18 hingga 19 pemain yang telah saya persiapkan.
Pelatih berusia 51 tahun ini menegaskan pentingnya menyusun rencana terbaik untuk kompetisi di masa depan, dengan fokus utama pada memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pemain untuk mengumpulkan pengalaman berharga dalam ajang internasional. Ini diharapkan dapat membantu Vietnam membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan, serta meningkatkan performa mereka dalam kompetisi-kompetisi bergengsi di kawasan ASEAN dan lebih jauh lagi. Dengan demikian, meskipun Vietnam menghadapi tantangan besar untuk melanjutkan ke babak selanjutnya, semangat dan tekad dari Hua Hienfin untuk mengembangkan timnya dan memberikan pengalaman yang diperlukan kepada para pemainnya tetap menjadi pendorong utama dalam upaya mereka meraih kesuksesan di tingkat internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Sungguh mengejutkan alasan Carlos Pena menurunkan Zaha Big Holy, pemain timnas U16 pemain berusia 15 tahun di laga Persija versus Madura United. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena memberikan alasannya menurunkan Zaha Big Holy dalam laga melawan Madura United. Keputusan yang diambil Carlos Pena itu patut diberikan jempol. Pasalnya, Gholly merupakan pemain yang masih berusia 15 tahun. Namun, Carlos Pena tetap berani menurunkan pemain timnas U16 Indonesia itu. Nama Gholly dikenal ketika membela timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Gholly dipercaya menjadi pemain muda terbaik dalam turnamen tersebut. Setelah membela timnas U16 Indonesia, Gholly kembali berlatih bersama Persija Academy. Jelang bertanding di Piala Presiden 2024, Carlos Pena memutuskan untuk membawa pemain asal Bekasi, Jawa Tengah itu. Gholly benar saja bukan hanya jadi pelengkap Persija di turnamen itu. Gholly bermain pada pertengahan babak kedua untuk menggantikan Rio Matsumura. Pergerakan Gholly memang belum selincah di timnas U-Strip 16 Indonesia. Terlihat pemain sayap Persija itu masih malu. Carlos Pena tidak mempermasalahkan itu dan tetap memberikan kepercayaan kepada Gholly. Selamat untuk Gholly yang sudah debut bersama Persija, kata Carlos Pena. Juru taktik asal Spanyol itu memang dari awal ingin menurunkan semua pemainnya di Piala Presiden 2024. Ia mau melihat semua kemampuan anak-anak asuhnya sebelum nantinya terjun di Liga 1 2024 per 2025. Carlos Pena tidak hanya menurunkan Gholly saja. Ia juga meminta Aditya Warman yang merupakan pemain Persija Academy untuk bertanding melawan Madura United. Hasilnya Persija menang dengan skor 2-1 atas Madura United. 2 gol Persija dicetak oleh Rico Simanjuntak dan Gustavo Almeida. Mereka sudah bersama-sama dengan kami. Saya lihat mereka sudah berlatih dengan baik bersama kami. Jadi mereka punya kesempatan yang sama dengan pemain lain untuk bermain, tutup Carlos Pena. Semoga bisa bersua di final. Pelatih Australia masih bungkam soal kans bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal.
Pelatih Australia Trevor Morgan angkat bicara soal kans bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Australia sukses mengantongi 2 kemenangan di 2 pertandingan fase grup ASEAN Cup U19 2024. Terkini tim Australia sukses mencukur Vietnam dengan skor 6-2 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu dalam kurung 21 Juli 2024, sore waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Australia dipastikan menjadi juara grup B meski masih menyisakan 1 pertandingan. Pasalnya, tim asuhan Trevor Morgan sudah tidak bisa dikejar pesaing terdekat. Myanmar dalam kurung 2 poin dan Vietnam dalam kurung 1 poin sudah mustahil mengejar Australia di puncak klasemen grup B. Australia masih ada kans untuk bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal. Meski begitu, melihat situasi saat ini, kemungkinan tersebut bakal kecil terjadi. Pasalnya, juara grup B bakal bersua dengan runner-up terbaik grup A atau C. Jika runner terbaik ada di grup B, maka Australia bakal bertemu juara grup C. Timnas U19 Indonesia harus menjadi runner-up terbaik agar bisa bertemu Australia di semifinal. Melihat kans tersebut, Trevor Morgan masih memilih bungkam. Dirinya mengaku belum bisa berkomentar banyak soal kans bertemu tim asuhan Indra Syafri. Menurutnya, tampil di turnamen ini jadi pengalaman baru yang harus dinikmati para pemainnya. Setelah tim senior, saya tidak memiliki kesempatan itu, ujar Trevor Morgan. Saya tidak mempunyai kesempatan itu. Trevor Morgan juga masih buta dengan kekuatan timnas U19 Indonesia di turnamen ini. Pihaknya meminta awak media untuk tetap sabar menyaksikan kiprah anak asuhnya di ASEAN Cup U19 2024. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Anak kesayangan Shin Tae-yong buat ulah di Piala Presiden. Pemain timnas Indonesia itu mampu buat ulah seperti berikut ini. Anak kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Ramadan Sananta membuat ulah di gelaran Piala Presiden 2024. Ramadan Sananta yang membela Persis Solo mencatatkan rekor dengan menjadi pencetak gol tercepat pada turnamen pramusim ini. Ramadan Sananta diturunkan oleh pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, sebagai 11 pertama. Kewajiban pelatih untuk menurunkan pemain timnas Indonesia membuat pemain kelahiran 2002 itu diturunkan untuk melawan mantan timnya PSM Makassar. Belum ada 25 detik pertandingan dimulai. Ramadan Sananta berhasil mencetak gol ke gawang Ardiansyah di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Persis yang memiliki bola pertama langsung mengarah pada lini pertahanan PSM Makassar. Ramadan Sananta pun memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan langsung dari sisi kanan gawang setelah mendapatkan umpan cantik dari Eduardo Kunde. Tendangan Ramadan Sananta pun sempat terkena tiang gawang sebelum akhirnya menjadi gol pertamanya di Persis pada pramusim ini. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Misteri strategi tersembunyi timnas Indonesia U19 ada rencana PSSI yang mengancam Vietnam dan Thailand di Piala AFF U19 2024.
Di balik dua kemenangan gemilang Timnas Indonesia U19 di fase grup Piala AFF U19 2024, terdapat sebuah strategi besar yang dapat mengancam dominasi Thailand dan Vietnam di kawasan ini. Pada pertandingan kedua mereka melawan Kamboja U19 pada Sabtu 27/2024. Timnas Indonesia U19 menang dengan skor 2-0 melalui gol-gol indah dari Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge. Sebelumnya dalam pertandingan pembuka melawan Filipina U19, skuad yang diasuh oleh Indra Syafri juga meraih kemenangan besar dengan skor 6-0 yang mencolok. Salah satu momen penting dari kemenangan tersebut adalah gol yang dicetak oleh Jens Raven, pemain keturunan Belanda Indonesia yang baru-baru ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Kehadiran Raven menjadi bagian dari strategi PSSI yang mengutamakan naturalisasi pemain keturunan dalam memperkuat Timnas Indonesia U19. Meskipun Piala AFF U19 2024 hanya bersifat sementara, langkah ini menunjukkan rencana jangka panjang PSSI untuk meningkatkan potensi tim-tim muda Indonesia dengan lebih banyak memanfaatkan pemain naturalisasi. Naturalisasi pemain muda dipandang lebih memungkinkan dibandingkan dengan pemain senior, dan ini telah terbukti berhasil dalam konteks Timnas Senior Indonesia. Dengan melanjutkan strategi ini ke level pemain muda, PSSI berharap dapat mengangkat standar permainan sepak bola Indonesia di tingkat regional dan internasional. Sepak bola pemuda Indonesia telah menunjukkan kekuatannya di kawasan Asia Tenggara meskipun belum banyak melakukan naturalisasi. Dan dengan tambahan bintang-bintang naturalisasi, potensi untuk mengungguli negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand semakin terbuka lebar. Kedepannya, pemain-pemain Indonesia yang dinaturalisasi di level junior diperkirakan akan naik ke timnas senior, membentuk generasi penerus yang kuat dan berpotensi dalam sepak bola Indonesia. Langkah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan performa timnas Indonesia di berbagai kompetisi, tetapi juga memperkuat basis talenta sepak bola nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kemenangan dan langkah-langkah strategis Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 bukan hanya sebuah prestasi dalam dirinya sendiri, tetapi juga menandai awal dari era baru dalam pembangunan sepak bola Indonesia yang lebih inklusif dan kompetitif di tingkat internasional.